Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah ciptakan kita untuk tunduk kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan agar mereka menjaga kemaluannya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, bahwa di antara hal yang dapat menjamin surga bagi kita adalah ketika kita dapat menjaga lisan dan kemaluan kita. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa farjaihi aw rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya, maka sesungguhnya aku akan menjamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat manusia adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, "Kutiba min ibni Adam nasibuhu minaz zina." Setiap manusia itu telah ditentukan kadar perbuatan zina yang dia lakukan. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Fal ainani zinahuman nazar." Kedua mata zinanya adalah penglihatan. Wal udhunani zinahumal istima'. Dan kedua telinga zinanya adalah pendengaran. Wal lisanu zinahul kalam. Adapun lisan maka zinanya adalah dengan perkataan. Dan kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa wal farju yukadzibuhu au yusaddiquh. Pada akhirnya kemaluanlah yang akan membenarkan apakah dia akan melakukannya atau justru dia akan mendustakannya atau dia tidak melakukannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perbuatan zina itu adalah merupakan fahisyah, suatu perbuatan keji, dan merupakan jalan yang sangat buruk. Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Para ahli tafsir rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa ungkapan dengan larangan untuk mendekati sesuatu yang di sini adalah dilarang untuk mendekati perbuatan zina, itu adalah merupakan satu bentuk larangan yang sangat keras, di mana kalaulah untuk mendekati saja seseorang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan satu hal yang lebih dilarang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kita melihat
bagaimana Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menutup segala celah yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan keji tersebut. Maka diantaranya kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa la yakhluwanna rajulun wa imra'atun illa ma'adhi mahram. Tidaklah boleh seseorang yang bukan mahram, tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan wanita yang bukan mahram untuk berdua-duaan kecuali ditemani dengan mahramnya. Kenapa hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hal tersebut akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Pada awalnya mungkin hanya sebatas tatapan, kemudian berlanjut kepada ucapan, kemudian berlanjut kepada pegangan, dan begitu seterusnya, hingga akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Lihatlah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran, la an yut'ana ahadukum bimikhyatin min hadid. Kalaulah seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi atau dengan jarum paku yang terbuat dari besi, sungguh itu lebih ringan untuk dia rasakan ketimbang azab yang akan dia dapatkan ketika dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Oleh karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa jikalau sekiranya seseorang mendapatkan atau berupaya untuk mendapatkan sesuatu dengan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Ketika seorang mencintai melalui jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan disiksa dengan rasa cinta yang dia miliki. Ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwa tidaklah ada percintaan yang lebih baik ketimbang dari percintaan yang dilakukan oleh seorang setelah pernikahan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma nara lil mutahabbaini mithlun nikah." Tidaklah kami melihat satu bentuk percintaan yang sangat indah melebihi daripada percintaan yang dilakukan oleh seorang yang saling mencintai setelah pernikahannya. Oleh karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa orang yang benar-benar mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah cinta yang akan membawa dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang demikian itu pula lah yang akan senantiasa kekal. Cinta yang demikian itu pula lah yang akan senantiasa membawa kebahagiaan bagi dirinya. Bukan cinta yang didasarkan oleh hawa nafsu, bukan cinta yang didasari oleh keinginan untuk mendapatkan kenikmatan sesaat yang akan mendatangkan azab yang berkepanjangan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu solusi bagi kita semuanya. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah, karena sesungguhnya hal tersebut dapat menundukkan pandangan, hal tersebut dapat menjaga kemaluan. Namun siapa yang belum mampu untuk melakukannya, maka hendaknya dia melaksanakan puasa, karena sesungguhnya hal tersebut dapat meredam syahwat yang ada pada dirinya. Maka ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, marilah kita berupaya untuk senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hindarilah segala macam bentuk hubungan-hubungan
laki-laki dan wanita yang tidak mahram, karena sesungguhnya hal tersebut hanya akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.